Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Pasti sehat kan? Dan tetap semangat dalam belajar meskipun dalam pandemi seperti ini? Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Mudah-mudahan dengan berdoa ini, pembelajaran kita hari ini diberi kelancaran dan penuh keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang teorema Pythagoras dengan kompetensi dasar 3.6, menjelaskan dan membuktikan teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. Setelah pembelajaran ini, kalian itu diharapkan mampu memeriksa kebenaran teorema Pythagoras dengan benar dan mampu menentukan panjang segitiga siku-siku jika panjang dua sisi diketahui dengan benar. Sebelum kita membuktikan teorema Pythagoras, ada sedikit sejarah mengenai Pythagoras ya. Pythagoras lahir di Pulau Samos, Yunani Selatan pada tahun 570 sebelum Masehi. Dia terkenal sebagai ilmuwan, matematikawan, filsuf, bahkan seorang politikus saat itu. Saking senangnya ia belajar, dia pergi ke berbagai negara seperti Mesir, Babilonia, India, bahkan ke Cina untuk menuntut ilmu. Sebenarnya bangsa Babilonia sudah mengenal kombinasi 3 angka yang sekarang kita kenal dengan triple Pythagoras. Hal ini dibuktikan pada tablet milik peradaban Babilonia. Salah satu dari teorema Pythagoras itulah dia punya pemikiran bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini bisa dinyatakan dalam hitungan-hitungan atau angka-angka. Sebenarnya pemikiran tersebut sejalan dengan firman Allah dalam surat Al-Furqan ayat 2 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. Yang artinya, yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Dan dalam firman Allah yang lain, pada surat Al-Anbiya ayat 16 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. Yang artinya, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan segala apa yang ada di antara keduanya dengan main-main. Wah, sungguh luar biasanya ya, pada penciptaan langit dan bumi itu Allah tidak menciptakan dengan main-main atau tidak dengan serta-merta, tapi dengan perhitungan, dengan ukuran-ukuran yang tepat. Nah, mudah-mudahan kalian termotivasi ya untuk lebih semangat lagi belajar. Jangan asal-asalan, karena banyak sekali hal-hal di dunia ini yang perlu kita gali ilmu-ilmunya. Baiklah anak-anak, kita masuk ke pembelajaran inti. Perhatikan pemaparan berikut ini. Sekarang mari kita buktikan teorema Pythagoras. Menurut teorema Pythagoras, bahwa kuadrat sisi terpanjang pada segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lainnya. Nah, perhatikan gambar berikut. Kita akan menggunakan pendekatan luas persegi. Di sini ada segi 3 siku-siku dengan panjang sisi A satuan, B satuan, dan C satuan, di mana sisi terpanjangnya adalah C. Dari setiap sisi dibuat persegi, sehingga terjadi ada persegi kecil, persegi sedang, dan persegi besar. Nah, menurut Pythagoras, bahwa C kuadrat itu harus sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Artinya apa? Jadi luas persegi kecil dan luas persegi sedang kalau digabung itu bakal sama luasnya dengan C kuadrat. Kita perhatikan ilustrasi berikut. Ya, ternyata
A kuadrat tambah B kuadrat itu sama dengan C kuadrat ya. Perhatikan lagi ilustrasi berikut. Baik, sehingga terbukti ya untuk C kuadrat itu sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Bagaimana kalau A kuadrat? Berarti persamaannya sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. Untuk B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Perhatikan contoh berikut. Nomor 1, ada segitiga siku-siku. Yang ditanyakan adalah tentukan nilai X. Nah, tentukan dulu apakah X itu adalah sisi terpanjang atau bukan ya. Nah, karena sisi X itu berada di depan sudut siku-siku, maka X ini adalah sisi yang terpanjang, sehingga rumusnya dijumlah. X kuadrat sama dengan 4 kuadrat tambah 3 kuadrat. Peroleh X kuadrat sama dengan 4 kuadrat 16 tambah 3 kuadrat sama dengan 9. Peroleh X sama dengan 25. Nah, yang diminta bukan X kuadrat tapi nilai X saja. Nah, berarti X ada sama dengan kebalikan dari pangkat 2, berarti akar pangkat 2. Jadi akar 25 X sama dengan 5. Tuh. Jadi nilai X sama dengan 5 cm. Nah, untuk nomor 2, perhatikan pertanyaannya, tentukan nilai Y. Apakah Y ini sisi yang terpanjang atau bukan? Karena bukan di depan sudut siku-siku, maka Y bukan sisi yang terpanjang. Maka rumusnya dikurangi ya. Y kuadrat sama dengan sisi yang terpanjang dulu, 13 dikuadratkan dikurangi 5 kuadrat. Y kuadrat sama dengan 13 kuadrat itu 169 kurangi 25. Y kuadrat sama dengan 144. Yang diminta adalah Y, berarti akar dari 144. Y sama dengan 12. Jadi nilai Y sama dengan 12 cm. Bagaimana anak-anak, pemaparan tadi mudah kan? Bisa difahami? Kalau misalkan kalian masih ada yang ingin ditanyakan, kalian boleh bertanya. Bagaimana caranya? Kalian boleh gunakan fasilitas e-learning. Tulis komentar kalian di menu timeline, atau boleh lewat WA pribadi Bapak. Untuk mengecek pemahaman kalian, Bapak sudah sediakan tugas. Kalian tinggal buka e-learning dan lihat di menu bahan ajar. Kalian bisa unduh tugasnya di sana, lalu kalian kerjakan di buku catatan kalian, lalu hasilnya kalian foto dan upload di penilaian KI 3. Bagaimana nih pembelajaran hari ini? Menyenangkan bukan? Alhamdulillah. Nah, sebelum ditutup, kita simpulkan dulu yuk bersama-sama pembelajaran kita hari ini. Teorema Pythagoras itu adalah kuadrat sisi terpanjang suatu segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lainnya. Untuk informasi, insya Allah minggu depan kita akan belajar mengenai triple Pythagoras. Kalian bisa baca, kalian cari referensi mengenai triple Pythagoras. Baiklah anak-anak, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kebersamaannya. Selalu jaga kesehatan dan salam buat keluarga kalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.